Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar agama Islam kembali. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang jujur, hormat, dan patuh. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang menghargai pendapat, sederhana, dan ikhlas. Ya, bisa dibuka buku kalian di halaman 67. Tentang yang pertama, tentang menghargai pendapat. Pernahkah kamu berbeda pendapat dengan kakak, adik, ataupun dengan sesama teman? Bagaimana kamu menyikapi perbedaan tersebut? Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah dan ibu, kakak dan adik, dan sesama teman. Bahkan para nabi pun ada yang berbeda pendapat, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah berbeda pendapat. Tetapi perbedaan tersebut mereka sikapi dengan bijaksana. Oleh karena itu, ada jalan keluarnya dengan baik. Kalau perbedaan pendapat tidak disikapi dengan bijaksana, yang terjadi akan bermusuhan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat harus disikapi dengan bijaksana, dengan baik, biar ada jalan keluarnya. Nah, perbedaan pendapat juga ada waktu di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat. Nah, pada zaman Rasulullah juga ada yang berbeda pendapat, para sahabatnya, para umatnya. Nah, seperti contoh di buku, Rasulullah adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat. Rasulullah tidak mencela salah satu di antara orang yang berbeda pendapat. Nah, Rasulullah tidak mencela, tidak mencaci orang yang berbeda pendapat, tetapi Rasulullah dengarkan lebih dahulu pendapatnya apa. Rasulullah memberikan jalan keluar dan solusi yang baik serta adil. Seperti ketika ada perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dan Hashim ketika membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang bijaksana. Beliau membenarkan keduanya dan mengatakan, begitulah Al-Quran diturunkan, maka bacalah apa yang engkau anggap mudah daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengisyaratkan agar mengikuti apa yang paling baik jika ada perbedaan pendapat. Nah, itu contohnya di zaman Rasulullah, sahabatnya Umar bin Khattab dan Hashim. Ketika membaca surah Al-Furqan, mereka berbeda pendapat, tetapi diberikan jalan keluarnya oleh Rasulullah seperti ini, gitu, biar perbedaan pendapatnya tidak terjadi permusuhan, tetapi ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, menghargai pendapat orang itu penting. Kita dengarkan dulu pendapat orang itu apa, baru kita keluarkan pendapat kita dan kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Itulah cara menghargai pendapat. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Ya, di halaman selanjutnya ini, di halaman 68, ada ayat yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat. Bu Aufa baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, ini adalah orang-orang yang mau menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi
Mereka itu orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah dan mempunyai akal sehat. Di dalam ayat ini dijelaskan seperti itu. Makanya kita harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, dalam tradisi ulama Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang baru. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum masalah perbedaan pendapat. Tetapi para ulama tidak saling mencaci maki dan mencela, tetapi mereka saling melengkapi. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai bentuk penghormatan perbedaan kepada pihak lain. Beliau mengatakan, pendapatku benar tetapi memiliki kemungkinan untuk salah, sementara pendapat orang lain salah tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Ya, seperti ulama-ulama Islam terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali dan lain-lain. Kalian tentunya sudah pernah dengar ya, mereka semua itu mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kalau Imam Syafi'i seperti ini, Imam Malik seperti ini, ya begitu contohnya. Tetapi Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya menghargai menghargai pendapat orang lain masing-masing. Dan salah satunya Imam Syafi'i, beliau mengucapkan, pendapatku benar tetapi memiliki kemungkinan untuk salah, sementara pendapat orang lain salah tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Ya, itu di mata dia pendapat dia benar, tetapi di mata orang lain belum tentu benar. Terus menurut dia pendapat orang salah, tetapi kemungkinan ada kebenarannya. Makanya kita harus menghargai pendapat orang lain dengan berpikir seperti itu. Jangan berpikir pendapat kita yang paling bagus, pendapat kita yang harus didengarkan. Itu namanya egois. Kita harus menghargai semua pendapat orang lain. Nah, perbedaan pendapat jika tidak disikapi dengan bijaksana akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan bagaimana harus bersikap ketika menghadapi perbedaan pendapat. Nah, berikut sikapnya. Yang pertama, melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Ya, jika sudah ditentukan keputusan dari dikumpulkannya beberapa pendapat orang lain, misalnya kita harus menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang dada, tidak boleh egois. Yang kedua, tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. Yang ketiga, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan yang baik dan santun. Tidak boleh menghina, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Ya, jika kita berselisih tentang agama, kita mengacu lagi kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu harus seperti apa, di dalam hadis itu harus seperti apa, agar kita tidak salah jalan. Yang kelima, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana ketika kita menghadapi perbedaan pendapat. Nah, ada 5 ini yang bisa dibaca di bawah ini atau di buku paket kalian di halaman 68. Oke, selanjutnya next kita ke halaman 69. Kita bahas tentang sederhana. Ya, ini bisa dilihat di halaman selanjutnya. Kita yang B tentang sederhana. Sederhana adalah sikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sederhana adalah salah satu dari sekian banyak sikap terpuji yang diajarkan dalam agama Islam. Sikap sederhana sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari sikap sederhana adalah membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, tidak jajan secara berlebih-lebihan. Uangnya bisa kita tabung, misalnya kita tabung sendiri di celengan. Misalnya kalau uang jajan dari bunda, ayah, jangan dihabiskan, tetapi bisa kita tabung, jangan dijajanin secara berlebih-lebihan. Oke. Terus
dan tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak. Misalnya membeli sesuatu yang kita butuhkan saja, yang kita tidak butuhkan jangan kita beli. Itu adalah contoh sikap sederhana. Nah, di sini ada firman Allah terkait dengan hidup sederhana. Yang pertama yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, ini di surah Al-Furqan ayat 67. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, di sini aja dijelaskan tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh pelit, tetapi secukupnya. Itu seperti itu. Yang ayat kedua, ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di sini dijelaskan cukup pakai pakaian yang bagus, bukan yang baru. Nah, yang kita punya masih bagus kita pakai. Terus jangan yang jelek, maksudnya yang sudah bolong-bolong itu yang jelek, yang sudah tidak layak. Tetapi diminta oleh Allah pakai pakaian yang bagus. Nah, bukan yang baru. Terus makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Misalnya kita udah makan dan minumlah sebelum kita kenyang. Kalau sudah dirasa cukup, kita sudah berhenti makan dan minumnya. Jangan udah kenyang tetapi kita masih terus makan. Kita mau makan ini, mau makan itu, tetapi harus kita stop pada diri kita sendiri. Karena yang berlebih-lebihan itu adalah temannya syaitan, dan itu tidak baik dan itu berdosa, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dari sikap sederhana. Makan tidak boleh berlebih-lebihan, belanja juga tidak boleh berlebih-lebihan, belanja seperlunya. Uang jajan jika dikasih ayah bunda kita harus sisahkan, tidak boleh kita jajanin semuanya. Kalau misalnya kita dirasa sudah cukup jajannya, sudah kita bisa tabung uangnya dan kita bisa belikan sesuatu yang bermanfaat. Oke, halaman selanjutnya, halaman 70. Lawan dari hidup sederhana adalah hidup boros. Hidup boros adalah hidup yang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, melebihi batas kepantasan seperti membeli rumah, mobil, televisi, makanan, pakaian yang berlebihan sehingga tidak terpakai. Semuanya mengeluarkan harta untuk hal yang tidak pantas seperti untuk maksiat, bermegah-megahan. Nah, ini misalnya kita boleh saja membeli rumah, boleh saja membeli mobil, tetapi kita harus belinya sesuai apa yang kita butuhkan. Jangan misalnya kita sudah punya mobil, kita pengen lagi punya mobil ini, punya mobil itu, secara boros gitu. Misalnya sudah punya televisi, pengen lagi televisi ini, televisi itu. Nah, jangan seperti itu. Kita harus membelinya sesuai apa yang kita butuhkan, jangan apa yang kita inginkan, karena itu adalah termasuk sifat boros dan itu tidak disukai oleh Allah. Nah, selain sifat boros ada juga kita dilarang dengan sifat kikir atau bakhil. Apa sih itu kikir? Ya, kikir itu pelit, yaitu orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya. Itu namanya pelit, baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, infak ataupun sedekah. Orang yang kikir merasa apabila mengeluarkan uang maka hartanya akan berkurang. Ya, beda ya antara orang kikir dan sederhana. Kalau orang
kikir itu orang yang gak mau mengeluarkan hartanya untuk sedekah, bahkan untuk dirinya sendiri, dia pelit banget. Nah, kalau orang sederhana, orang yang membeli apapun sesuai kebutuhannya, tetapi dia mau tetap bersedekah. Itu perbedaannya. Kalau orang kikir tuh benar-benar gak mau menggunakan hartanya, sayang hartanya ditimbun terus sampai menumpuk. Itu adalah orang yang kikir dan pelit, takut hartanya habis. Itu juga tidak boleh dan itu adalah perbuatan dosa. Oke. Nah, ini ada di bawah ini ada hikmah orang yang sederhana akan memperoleh hikmah di bawah ini. Yang pertama, akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Itu orang yang sederhana. Allah akan muliakan dia, Allah akan cintai dia. Yang kedua, dijunjung derajatnya oleh Allah. Tuh. Yang ketiga, semakin dicintai dan dihargai oleh sesama manusia. Yang keempat, akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Yang kelima, bisa meraih semua impian-impiannya yang ingin dicapai. Ya, yang keenam, harkat dan martabatnya akan semakin meningkat. Yang ketujuh, bisa meraih semua impian hidup. Nah, itu hikmah yang akan kita peroleh jika kita mempunyai sikap sederhana. Hikmahnya bagus-bagus dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mempunyai sifat sederhana, menjauhi sifat boros dan sifat kikir. Oke, selanjutnya yang ketiga, sifat ikhlas. Ikhlas, tahukah kamu apa ikhlas itu? Bagaimana caranya agar kita mampu berbuat ikhlas? Apa contoh perbuatan ikhlas itu dan apa manfaat perbuatan ikhlas? Kalian tentunya ingin mengetahuinya, bukan? Kalau begitu, ayo kita belajar bersama materi ikhlas ini. Ikhlas dalam arti, nah ini bisa kalian tandain ya. Ikhlas dalam arti bahasa adalah bersih, jernih, dan murni. Sementara menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam bahasa umum kita yang dinamakan ikhlas adalah perbuatan tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridho Allah sebagai. Nah, ya, seperti firman Allah ini, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunjukkan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ya, jadi di sini diperintahkan menyembah Allah itu dengan ikhlas. Jangan mengharapkan sesuatu apapun, karena Allah itulah adalah Tuhan kita yang patut disembah. Oleh karena itu, kita harus menyembahnya dengan ikhlas, dengan ketulusan hati, jangan dengan keterpaksaan. Misalnya dengan keterpaksaan karena disuruh orang tua, jangan seperti itu, tetapi harus ada pada dalam diri kita sendiri. Nah, itu adalah tentang ikhlas. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya, diterimanya suatu amal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu niat yang ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya dan tidak menyebut-nyebut hasil amal baiknya. Dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat sesuatu harus dengan niat yang ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya dan berharap mencari ridho Allah. Jangan berharap dilihat oleh manusia. Misalnya kita mengerjakan sholat atau mengerjakan puasa, kita update status di media sosial, alhamdulillah hari ini sholat kita, puasa kita, misalnya alhamdulillah hari ini sholat dan puasa saya lancar. Nah, itu ada sedikit sikap yang tidak ikhlas, sikap mengharap dilihat oleh manusia, bukan mengharap dilihat oleh Allah. Itu juga perbuatan yang tidak baik. Makanya amal kita
apapun sebaiknya kita tutupi, biar Allah saja yang mengetahui. Oke, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada para sahabatnya, wahai saudaraku tercinta, perhatikan niat kalian sebelum melakukan suatu amalan. Berniat baiklah karena kita akan mendapatkan pahala darinya. Nah ini jadi kalau kita mau berbuat ikhlas harus dengan niat juga, seperti yang Rasulullah katakan, yaitu niat yang ikhlas. Dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah. Jadi niat kitanya itu yaitu mencari ridho Allah. Niat mengerjakan sesuatu amalan-amalan hanya mengharapkan ridho Allah, jangan mengharapkan dipuji oleh manusia. Seperti sabda Rasulullah di bawah ini, ya seperti sabda Rasulullah yang ini, Bu Aufa bacakan langsung artinya ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi misalnya tergantung niat kita dulu seperti apa. Jika niat kita baik, maka sebuah amalan pun akan mendapatkan pahala. Jika niat kita tidak baik atau tidak dengan mencari ridha Allah, maka perbuatan atau amalan kita akan menjadi sia-sia. Makanya niat kita harus berdasarkan niat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua di sini beramal dengan sebaik-baiknya. Niat yang ikhlas harus diikuti dengan amal yang baik. Ketika seseorang muslim mengaku ikhlas melakukan sesuatu, maka ia harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan, asal jadi, apalagi acak-acakan. Jadi ketika beramal kita harus sebaik-baiknya, tidak boleh asal-asalan atau sembarangan. Nah, niat yang baik harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Niat yang ikhlas harus dilakukan dengan yang sebaik-baiknya. Misalnya, sholat 5 waktu, kita lakukan sebaik-baiknya. Gerakannya yang benar, terus bacaannya yang benar, jangan terburu-buru. Seperti itu. Ya, yang ketiga, pemanfaatan hasil amal kebaikan. Unsur ketiga dari hasil ikhlas berkaitan dengan pemanfaatan hasil yang diperoleh. Misalnya menuntut ilmu. Setelah seorang muslim berhasil melalui 2 tahapan keikhlasan, yaitu niat ikhlas karena Allah dan belajar dengan rajin, tekun, dan disiplin. Setelah seseorang muslim berhasil mendapatkan ilmu, dia harus memanfaatkan ilmunya dengan baik dan benar. Misalnya ilmunya boleh diajarkan ke orang lain. Nah, itu adalah pemanfaatan ilmu dengan baik dan benar. Tidak boleh pelit ilmu. Nah, ikhlas atau tidaknya seseorang beramal tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya imbalan materi yang dia dapat, tetapi ditentukan oleh niat, kualitas amal, dan pemanfaatan hasil. Seseorang yang berperilaku ikhlas tidak pernah sombong dengan keberhasilannya, serta tidak berputus asa ketika sedang mendapatkan kegagalan, tidak lupa diri ketika menerima pujian, dan tidak mundur ketika dihina, sebab dia berbuat semata-mata karena Allah. Nah, ini jika kita mendapatkan pemanfaatan hasil dari amal kebaikan kita, kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa hebat, nah, serta tidak putus asa ketika mengalami kegagalan, dan tidak mundur ketika dihina, karena yang dia lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Panglima Khalid bin Walid, ketika dia diberhentikan dari jabatan panglima kemudian menjadi prajurit biasa, penurunan jabatan tersebut
membuat sikap Khalid bin Walid berubah. Dia mengatakan, "Saya berperang bukan karena Umar, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bagi Khalid tidak ada bedanya berperang sebagai seorang panglima dengan berperang sebagai seorang prajurit biasa. Masing-masing berjuang menurut fungsinya masing-masing serta mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sikap Khalid bin Walid patut dicontoh ketika dia diturunkan jadi prajurit, bukan jadi panglima, tetapi dia tidak putus asa karena dia yakin dalam dirinya dia itu berjuang karena Allah. Dia berjuang bukan karena pamrih, minta dikasih apa atau apa. Menurut dia jabatan tidak ada apa-apanya, tetapi karena dia ikhlas berperang karena Allah, nah itu adalah sesuatu kebaikan yang lebih baik menurut Khalid bin Walid. Kita harus mencontoh beliau. Setiap ikhlas Sikap ikhlas dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika melakukan suatu pekerjaan, seperti ikhlas membantu kedua orang tua, membersihkan rumah. Kita jangan ngedumel. Nah, terus misalnya disuruh orang tua untuk ke warung, kita laksanakan dengan baik. Disuruh membantu menyapu, kita laksanakan dengan baik dan ikhlas, mengharapkan ridhonya Allah, jangan mengharapkan imbalan dari orang tua. Misalnya kita mengharapkan imbalan, bun, kita kan udah nyapu ya bun, kita minta upahnya bun. Nah, itu nggak boleh. Kita harus mengerjakan sesuatunya dengan ikhlas, jangan mengharapkan imbalan atau pamrih atau upah. Ya, ikhlas juga yang menentukan amalan diterimanya atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita bersikap ikhlas, insya Allah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di bawah ini juga ada manfaat dari sikap ikhlas. Yang pertama, diterimanya amal perbuatan oleh Allah. Nah, itu jika kita bersikap ikhlas, amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah. Yang kedua, hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Yang ketiga, dilapangkan darinya masalah yang sedang menghimpitnya. Yang keempat, benteng dari godaan setan. Ya, itu manfaat-manfaat yang baik yang akan kita terima jika kita bersikap ikhlas. Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini tentang menghargai pendapat sederhana dan ikhlas telah selesai. Bu Aufa harap kalian menyimak dengan baik ya, dan didengarkan dengan baik. Dan untuk tugas kali ini yaitu mengerjakan buku paket kalian halaman 75 sampai 76. Itu kalian kerjakan semuanya yang A, B, dan C. Dan untuk batas terakhir pengumpulan tugas yaitu hari Kamis jam 12 siang. Tolong tugasnya dikumpulkan ya. Jangan tidak mengumpulkan karena untuk nilai kalian. Kalau kalian tidak mengumpulkan, nanti tidak ada nilainya. Tolong dikumpulkan tepat waktu dan ada batas terakhir pengumpulan soalnya. Oke, sekian dari Bu Ova atas pelajaran hari ini tentang menghargai pendapat sederhana dan ikhlas. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya sebelum Bu Ova tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna ijtinabah. Sekian dari Bu Ova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.